Halo Sobat Saibi, hari ini kita akan belajar tentang plastik di sekitar kita. Ada 7 kode kemasan plastik yang wajib kita ketahui. Karena dengan mengenali jenis-jenis sampah plastik, kita bisa lebih bijak agar tidak salah dalam membuang sampahnya. Kenapa sih kita harus tahu jenis-jenis kemasan plastik? Karena beberapa plastik tertentu dapat bersifat karsinogenik, yang artinya memicu penyakit kanker. Oleh karena itu, jenis plastik ini tidak boleh digunakan untuk bungkus makanan. Selain itu, dengan mengetahui kode kemasan plastik, kita berkontribusi dalam menjaga lingkungan loh, dengan mengelompokkan sampah plastik sesuai jenisnya agar lebih mudah didaur ulang. 7 jenis plastik yang akan kita pelajari ini sudah disepakati dan disetujui oleh komunitas internasional. Jadi, pada tahun 1988, The Society of Plastic Industry atau SPI yang bertempat di Amerika Serikat mengeluarkan 7 kode RIC atau Resin Identification Code. 7 kode ini juga disetujui oleh ISO yang kemudian diwajibkan untuk dicantumkan pada setiap produk yang menggunakan bahan plastik, tidak terkecuali untuk produk yang berasal dari Indonesia. Inilah 7 kode pada kemasan plastik. Kode ini dilambangkan dengan angka yang dikelilingi oleh panah yang dibentuk segitiga. Kode-kode ini tentunya memiliki arti masing-masing. Kode ini digolongkan berdasarkan bahan pembuatannya, titik leleh, ketahanan terhadap beban, dan lain-lain. Untuk informasi selanjutnya, simak terus video ini ya teman-teman. Yang pertama ada PETE atau PET atau polyethylene terephthalate. Kode ini disimbolkan dengan angka 1 yang dikelilingi oleh simbol daur ulang. Biasanya, di bagian bawah simbol tersebut akan dilengkapi dengan tulisan PETE atau PET atau hanya berupa simbol saja yang menunjukkan bahwa plastik ini terbuat dari polyethylene terephthalate. Kode ini ditemukan pada banyak plastik yang digunakan untuk kemasan makanan dan minuman, seperti botol minum, botol soda, botol saus, wadah selai, kotak obat, hingga pada sisir. Disadari atau tidak, kalian itu sangat sering bersinggungan dengan si PETE ini. Kalau kalian lihat bagian bawah dari botol-botol minuman kemasan yang kalian beli, rata-rata tandanya pasti PETE. Berarti PETE ini termasuk aman ya untuk digunakan sebagai kemasan makanan. Tapi ada tapinya nih. Jenis plastik ini hanya bisa digunakan untuk sekali pakai saja. Sangat tidak disarankan untuk digunakan berulang kali ya. Sangat tidak disarankan juga mengisi bahan PET ini dengan air hangat bahkan panas. Karena lapisan polimer dan zat karsinogenik pada plastik ini dapat larut atau lepas dan menyebabkan kanker pada organ tubuh manusia. Sampah yang dihasilkan dari PETE ini sangat baik untuk didaur ulang. Contohnya, sampah PETE dapat diubah menjadi biji plastik dan didaur ulang menjadi produk baru seperti pot, senar, selotip, mika film, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa mendaur ulang sendiri di rumah dengan menjadikannya sebagai produk baru yang sederhana. Seperti ini nih, daur ulang langsung menjadi pot. Yang kedua ada HDPE atau PEHD atau High Density Polyethylene. High Density Polyethylene adalah plastik berwarna putih susu yang digunakan sebagai botol deterjen atau botol sampo biasanya. Nah, sering lihat kan jenis-jenis plastik yang seperti ini? Plastik HDPE ini biasanya bisa didaur ulang menjadi tali, mainan, dan juga pipa loh. Plastik HDPE disimbolkan dengan angka 2 yang dikelilingi dengan label daur ulang atau panah segitiga. Meskipun lebih tahan panas, plastik ini juga tidak boleh loh digunakan berkali-kali. Karena semakin lama digunakan, plastik ini akan melepaskan senyawa berbahaya yang disebut dengan antimoni trioksida. Yang ketiga ada PVC atau V atau polyvinyl klorida.
PVC atau V merupakan jenis sampah plastik yang sulit untuk didaur ulang. Dia dilambangkan dengan angka 3 yang dikelilingi oleh lambang daur ulang dengan di bawahnya ada tulisan PVC. PVC ini sering digunakan untuk bahan pipa, kusen jendela, botol non-makanan, mainan, kursi plastik, dan komponen otomotif. Yang keempat ada LDPE atau PELD atau Low Density Polyethylene. LDPE ini adalah kebalikan dari HDPE, yang tadi High Density Polyethylene, yang LDPE adalah Low Density Polyethylene. LDPE adalah jenis sampah plastik yang sering sekali kita temukan. Biasanya kita gunakan sebagai kantong plastik. LDPE tidak menimbulkan reaksi kimia jika menyentuh objek lain, seperti makanan dan minuman. Namun, jenis sampah ini sulit sekali dihancurkan di alam. LDPE juga sering sekali digunakan untuk pembungkus makanan juga loh teman-teman. Contohnya adalah plastik wrap, itu juga salah satu jenis dari LDPE. LDPE dilambangkan dengan angka 4 yang dikelilingi dengan lambang daur ulang atau panas segitiga. Ada beberapa keunggulan dan kekurangan LDPE dibandingkan dengan HDPE. Keunggulannya, LDPE tahan terhadap bahan kimia seperti cairan asam konsentrat, alkohol, basah, aldehid, keton, minyak sayur, dan juga ester. LDPE juga fleksibel dan mudah dibentuk. LDPE tidak tembus cahaya dan juga tidak mudah pecah. LDPE juga dipastikan aman dan tidak beracun sehingga aman digunakan untuk menyimpan makanan karena tidak menghasilkan reaksi kimia. Dengan syarat tidak berwarna dan berada pada suhu normal. Sedangkan untuk kekurangannya, LDPE memiliki titik leleh yang rendah, sehingga tidak cocok jika terpapar suhu yang tinggi. LDPE juga dapat mengalami degradasi seiring waktu saat terpapar radiasi UV. Kemudian, LDPE juga sulit didaur ulang. LDPE juga lebih lemah dari HDPE, karena sifat LDPE ini mudah melar jika terkena tekanan. Selain itu, ketahanan tariknya lebih rendah juga dibandingkan HDPE. Sedikit tambahan mengenai sampah plastik yang ditimbulkan oleh plastik LDPE. Penggunaannya yang sangat masif menjadikan jenis sampah ini sangat mencemari lingkungan kita. Pasti kalian sering sekali kan melihat tumpukan sampah plastik seperti ini. Celakanya, LDPE sangat sulit diuraikan di alam. Kantong plastik baru bisa terurai sekitar 10-500 tahun, itu pun tidak 100%. Ia akan berubah menjadi mikroplastik yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Coba lihat gambar sebelah kiri. Itu adalah seekor penyu yang terlihat akan memakan sampah plastik. Seperti yang kita tahu, penyu memakan ubur-ubur sebagai salah satu sumber makanannya. Dan sampah plastik yang ada di lautan bentuknya menyerupai ubur-ubur. Sangat disayangkan kan? Jika penyu-penyu yang kita miliki harus mati atau punah hanya karena salah mengartikan sampah plastik menjadi makanannya. Karena itu teman-teman, kalau bisa mengurangi sampah plastik, kenapa tidak? Move to the next type, ada PP atau polypropylene. Polypropylen adalah jenis sampah plastik yang dikatakan aman digunakan untuk menyimpan makanan, bahkan digunakan untuk botol minuman bayi dan botol obat. Polypropylen terkenal tahan panas dan biasanya berwarna transparan dan agak mengkilap. Polypropylen atau PP dilambangkan dengan angka 5 yang dikelilingi dengan tanda daur ulang atau panas segitiga. Coba kalian cek barang-barang yang kalian miliki, baik itu botol minuman atau tumbler, kotak makanan, hingga mainan anak-anak. Apakah benar ada lambang PP di situ? PP memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah tahan panas, tidak beracun, kuat secara mekanis, dan juga tahan terhadap kimia yang tinggi. PP tahan panas karena memiliki titik lebur yang tinggi, sehingga cocok digunakan untuk pemanasan seperti pada microwave. PP juga tidak mengandung bahan kimia beracun dan juga tidak menghasilkan gas beracun saat dibakar. PP juga memiliki kekuatan mekanis yang baik. Selain itu, juga memiliki ketahanan kimia yang tinggi pula. Dan yang terakhir,
PP dapat didaur ulang. PP dapat didaur ulang dan menghasilkan limbah yang sangat sedikit. Yang keenam, ada PS atau polistiren, atau biasa kita sebut dengan styrofoam. Pasti kalian sering sekali kan lihat styrofoam ini? Karena biasanya styrofoam digunakan sebagai tempat makanan atau minuman sekali pakai. Styrofoam dilambangkan dengan angka 6 yang dikelilingi dengan panah segitiga atau lambang daur ulang. Sayang sekali, styrofoam yang kita kenal sebagai tempat makanan dan minuman ternyata tidak dapat diuraikan sama sekali di alam. Bahkan, plastik PS atau styrofoam ini dinilai berbahaya bagi kesehatan karena mengandung stirin, bahan yang bisa menyebabkan gangguan syaraf, otak, dan juga reproduksi wanita. Maka dari itu, sudah banyak negara yang telah melarang penggunaan PS sebagai tempat makanan. Sayangnya, di Indonesia tidak ada larangan tersebut. Kurangnya edukasi pada masyarakat justru menjadikan styrofoam ini sebagai primadona atau bungkus makanan yang paling umum kita ketahui. Andai saja pemerintah lebih peka terhadap hal-hal seperti ini. Seharusnya ini menjadi PR kita semua, karena styrofoam tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tapi juga berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, ada 7.0 atau other, yaitu jenis plastik yang merupakan campuran dari 2 atau lebih jenis plastik yang kita bahas sebelumnya. Biasanya, kode 7 ini digunakan untuk peralatan rumah tangga, alat-alat elektronik, kemasan, hingga suku cadang otomotif. Other dilambangkan dengan angka 7 yang dikelilingi dengan lambang daur ulang. Kemasan plastik kode 7 ini memiliki 4 jenis plastik daur ulang, yaitu diantaranya PC atau polikarbonat, SAN atau stiren akrilonitril, ABS atau akrilonitril butadiene stiren, dan yang terakhir adalah nilon. PC adalah jenis plastik yang sangat tidak dianjurkan digunakan sebagai wadah makanan atau botol minuman, karena kandungannya dapat berbahaya jika tercampur dengan zat makanan. SAN adalah jenis plastik yang sangat baik digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. SAN juga biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan mixer, pembungkus termos, sikat gigi, piring, dan juga alat makan lainnya. ABS adalah jenis plastik yang sangat baik digunakan sebagai bahan pembuatan mainan. Dan yang terakhir adalah nilon. Yang seperti kita tahu, nilon adalah salah satu jenis benang plastik dengan kode 7 atau other. Simpulannya adalah, memahami kode plastik merupakan langkah penting dalam mendukung upaya daur ulang. Dengan memilah sampah dengan benar, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan bumi kita. Sekian video tentang pengenalan plastik kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa, mulai sekarang, ayo kita memilah sampah plastik. Ayo kita ketahui jenis-jenis sampah plastik sehingga kita bisa menggunakannya dengan bijak dan ikut berkontribusi untuk keberlangsungan bumi kita.